Shalom. Selamat pagi adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini ada waktu dan kesempatan kita boleh bersama-sama dalam persekutuan memuji membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini kita juga bersyukur kepada Tuhan ada ibu guru baru yang akan bersama-sama dengan kita dalam persekutuan melayani Tuhan di Gereja Ibaik Klasik Sekolah Kabumbana. Kepada ibu guru dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo adik-adik, nama saya Kristina. Selamat bertemu semua, salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Anak-anak sekolah minggu, ibu guru persilakan untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan pujian Tegak dan Katakan. Adik-adik ikuti gerakannya ya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Waktu dan kesempatan Tuhan anugerahkan bagi kami bersama persekutuan sekolah minggu Gereja Ibaik Klasik Sekolah Kabumbana. Kami akan memulai ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu penyembahan kami dari permulaan sampai berakhirnya. Biarlah kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjut dalam ibadah kita menyanyi pujian Berani Tampil Beda. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah dilahirkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sentianto.
Baik adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada saat ini Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan kami, dalam mengiring Tuhan. Kami juga sedang dalam ibadah kami mohon berkat-Mu, memberi kami kekuatan untuk beribadah seturut dengan kehendak-Mu. Kami doakan Tuhan tolong adik-adik kami semua dalam pendidikannya, biarlah mereka boleh belajar dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu saat ini, biarlah Tuhan memberkati untuk penanganan virus corona sehingga boleh berjalan dengan baik. Kelak kami boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian kami doakan orang tua masing-masing, mendoakan guru-guru kami, kuatkan mereka sekalian. Ini doa kami serahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Christine. Tapi sebelumnya itu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mengangkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Pelajaran minggu-minggu kemarin, siapa Rasul Tuhan yang dimasukkan ke dalam penjara? Siapa? Siapa pemimpin yang bekerja sampai masa tuanya? Ya, semua pasti ingat ya. Ya, jadi adik-adik, semua tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kakak-kakak sudah sampaikan itu harus diingat. Seperti kita mengingat nama Tuhan Yesus, maka kita juga harus mengingat firman Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga selalu mengingat perintah Allah Bapa. Dia selalu mematuhi perintah Bapa. Nah, kita juga harus mengingat dan mematuhi perintah Bapa. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang cerita Tuhan Yesus. Adik-adik mau dengar? Ya, adik-adik di rumah dengarkan baik-baik ya. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang berada di padang gurun. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berpuasa. Berpuasa itu dia tidak makan, dia tidak minum selama 40 hari 40 malam. Nah, kalau kita tidak makan 40 hari 40 malam, pasti kita lapar ya adik-adik. Ya. Nah, pada saat itu si iblis ini datang menggodai Tuhan Yesus. Dia menyuruh Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Nah, kalau adik-adik sementara lapar baru ada roti, pasti enak sekali ya. Pasti suka sekali rotinya. Nah, tapi pada saat itu Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus tidak mau mendengarkan perintah iblis itu. Nah, tapi iblis ini tidak menyerah. Kemudian iblis ini menyuruh lagi Tuhan Yesus untuk jatuh dari atas dan supaya malaikat-malaikatnya itu menangkap dia. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak mau. Nah, kemudian iblis ini memperlihatkan lagi kepada Tuhan Yesus banyak harta. Banyak sekali harta dia perlihatkan kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus juga tidak mau. Padahal iblis itu berjanji kepada Tuhan Yesus akan menjadikan Yesus sebagai raja ketika Tuhan mendengarkan perintah iblis, tapi Tuhan Yesus tidak mau. Nah, adik-adik semua, kenapa Tuhan Yesus tidak mau mendengarkan perintah iblis? Kenapa Tuhan Yesus tidak mau menerima pemberian dari iblis? Karena adik-adik, Tuhan Yesus mendengarkan perintah Bapa. Dia menuruti perintah Allah Bapa. Dia mau menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik semua, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Nah, kita belajar untuk mematuhi perintah Tuhan. Kita harus mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, seperti dengan melakukan perintah-perintah yang telah disampaikan oleh kakak-kakak selama ini. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari 2 Petrus pasal 3 ayat 2. Kita ulang dari 2 Petrus pasal 3 ayat 2. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Amin. Saat ini kakak mau kasih aktivitas untuk anak balita dan Indria akan menebak tokoh yang ada pada gambar. Nah, aktivitas untuk kelas pratama mencocokkan nama dan sifat dari tokoh-tokoh Alkitab. Kemudian untuk madya dan remaja mengingat dan menghafal ayat hafalan yang telah diberikan oleh kakak-kakak selama pandemi, dan itu akan direkam atau di video dan dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan persembahan kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, dan kita iringi dengan satu pujian, bukan sembarang pekerja.
yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Silvianto Rupatula. Kami berserah. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, pertolonganmu boleh bersama dengan kami dalam ibadah saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh diberkati dengan firman ini. Kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami doakan persembahan diberikan oleh adik kami, Tuhan memberkati untuk dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu sepada minggu depan ini, Tuhan bersama-sama dengan kami sekalian. Dan akhirnya Tuhan memberkati kamu sekalian damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat